Pria ini bernama Bruno. Ia merupakan dokter bedah yang sangat jenius, di mana semua operasi yang ia lakukan selalu berhasil tanpa kegagalan. Bruno memiliki istri bernama Sylvie serta putri kecilnya bernama Jasmine. Meski memiliki keluarga kecil yang bahagia, tak menghapus kenyataan bahwa Bruno tetaplah seorang manusia, di mana dalam beberapa hari ke depan, kehidupannya seolah diterpa malapetaka. Suatu hari, Jasmine mengajak Bruno menyebar undangan hari ulang tahunnya yang akan jatuh pada 2 minggu mendatang, sekaligus mengantarnya berangkat sekolah. Namun Bruno yang merasa lelah karena semalaman ia telah mengoperasi seorang pasien, dengan berat hati harus menolak ajakan putrinya tersebut. Jasmine yang baik dan pengertian bahkan tak memaksa, hanya berpikir mungkin sang ayah membutuhkan istirahat yang cukup karena bekerja demi keluarganya. Untuk itu, sebelum Jasmine berangkat sekolah, Bruno hanya bisa meminta maaf serta mendoakan keselamatan untuk putrinya. Di mana setelah Jasmine berangkat, tiba-tiba Sylvie mengajak Bruno untuk bersilaturahmi kelamin sebentar saja. Meski Bruno menolak karena belum tidur semalaman, sang istri bilang bahwa Bruno hanya perlu berbaring sementara Sylvie sendiri yang akan beroperasi. Di mana setelah mendengar hal tersebut, Bruno sebagai lelaki normal disekak mata bisa menjawab. Selama Bruno tertidur, sang istri sudah berangkat kerja di sebuah galeri. Bahkan saking pulasnya Bruno tertidur, ia tidak menyadari bahwa telepon rumah kerap berdering beberapa kali. Singkat cerita, Bruno didatangi teman sekolah Jasmine yang memberinya buku PR untuk Jasmine kerjakan, menyebut bahwa Jasmine tidak ada di sekolah hari ini. Mendengar hal itu sontak membuat Bruno cemas. Ia berteriak memanggil nama Jasmine berharap putrinya sudah pulang, namun tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan sampai larut malam saat Sylvie berada di rumah, Jasmine tak kunjung pulang. Membuat kepanikan di antara keduanya kini berubah menjadi rasa ketakutan yang sangat mendalam. Kita kemudian diperlihatkan seorang detektif bernama Harvey yang tengah menonton rekaman. Sebuah rekaman yang memperlihatkan insiden penembakan istrinya di sebuah minimarket oleh seorang pencuri, di mana insiden tersebut membuat detektif Harvey frustasi meski kejadiannya sudah cukup lama. Di keesokan harinya, Harvey mendapat laporan kehilangan seorang anak yang tak lain adalah Jasmine. Ia kemudian mendatangi kediaman Bruno dan Sylvie untuk menanyakan ciri-ciri Jasmine, di mana setelah informasi cukup, para petugas dibarengi Bruno segera melakukan pencarian. Dimulai dengan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Jasmine namun tak menemukan petunjuk sedikit pun. Pada akhirnya setelah lama menyusuri segala tempat, seorang petugas berhasil menemukan Jasmine, namun dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Lebih lanjut, para petugas mencegah Bruno untuk melihat jasad putrinya yang terlihat sangat tragis, namun Bruno tetap memaksa untuk mendekatinya. Bruno yang merupakan seorang dokter memang terbiasa melihat hal-hal yang mengenaskan. Namun ketika melihat kondisi Jasmine yang dipenuhi luka di berbagai tubuh, Bruno merasa sangat amat terpukul. Hingga pada puncaknya terdapat darah di bagian kewanitaan putrinya mengindikasikan bahwa Jasmine diperkosa sebelum meninggal. Fakta tersebut membuat hati Bruno hancur sehancur-hancurnya. Gadis ceria dan satu-satunya yang ia miliki harus berakhir secara mengenaskan. Pulang ke rumah, Bruno menceritakan bagaimana keadaan jasad Jasmine kepada Sylvie. Sama seperti Bruno, Sylvie yang mendengar hal tersebut tak kuasa menahan kesedihannya. Keduanya bahkan seolah tak peduli lagi pada pekerjaan mereka masing-masing. Mereka hanya menunggu laporan lebih lanjut dari pihak kepolisian yang tengah mencari sang tersangka. Beberapa hari kemudian, Bruno mendapat kabar dari Harvey yang menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah menemukan si tersangka melalui sperma yang masih menempel pada jasad Jasmine yang dicocokkan dengan hasil tes DNA. Harvey juga menjelaskan bahwa tersangka akan disimpan di kantor polisi terlebih dahulu sebelum kemudian dibawa ke persidangan 1 minggu kemudian untuk diadili. Para wartawan kemudian mulai mengerumuni tersangka yang diketahui bernama Anthony, menjelaskan bahwa polisi tak butuh waktu lama untuk menangkapnya. Bruno dan Sylvie yang melihat pembunuh anaknya dari TV seolah diselimuti amarah yang meluap-luap, terlebih Anthony terlihat selalu tersenyum di depan kamera. Senyuman seorang pedofil seolah tak memiliki rasa penyesalan tersebut, menumbuhkan dendam yang sangat mendalam pada diri Bruno. Violé et assassiné il y a 4 jours à Drummondville. Monsieur le maire! Monsieur, vous avez des commentaires? Sergent Mercure! Il s'agit d'un jeune homme de 31 ans du nom de Anthony Petite Jasmine Hamel. Il semble que les preuves soient nombreuses. Di keesokan harinya, Bruno beralasan kepada istrinya untuk izin pergi bekerja agar dirinya merasa lebih baik. Namun alih-alih pergi ke rumah sakit untuk bekerja sebagai dokter, seharian itu Bruno sibuk mencari suatu tempat menggunakan mobilnya. Hingga pada suatu saat Bruno menemukan sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Ia kemudian mendobrak masuk dan mengamati kabin yang sudah tidak berpenghuni tersebut, di mana ia berpikir bahwa kabin tersebut adalah tempat yang sesuai dengan keinginannya. Entah apa yang akan Bruno lakukan di tempat tersebut, ia bahkan terlihat sedang mengusung suatu rencana hingga membayar seorang tukang lokal untuk membuatkannya peralatan dan perlengkapan khusus.
Tak hanya itu, Bruno bahkan rela membayar mahal seorang pemuda hanya untuk membantu melancarkan aksinya. Hingga pada 1 minggu kemudian, tepat saat Anthony hendak dibawa ke pengadilan, pemuda itu menerobos masuk ke sebuah parkiran untuk menyimpan sesuatu di dalam mobil yang akan membawa Anthony, sebelum kemudian berdiri dan mengawasi mobil tersebut sampai pergi. Di tengah perjalanan, mobil tersebut mendadak berhenti dikarenakan petugas yang menyetirnya pingsan. Bruno yang sedari tadi membuntuti mereka kemudian menghampiri petugas dan memperkenalkan dirinya sebagai dokter yang akan membantu, hingga membawa petugas yang pingsan tersebut keluar, di mana setelah itu, dengan santainya Bruno membawa kabur mobil yang mengangkut Anthony. Namun kenapa sang supir tiba-tiba pingsan mendadak? Hal itu bisa dipastikan karena pemuda yang dibayar Bruno telah menyusup dan membobol pintu mobil untuk menyimpan racun pada setir mobil yang direkayasa sedemikian rupa. Bahkan jika kita perhatikan baik-baik, di sini Bruno menggunakan sarung tangan agar saat ia membawa mobil racun tersebut tidak mengenai tangannya. Mudah saja bagi Bruno merencanakan semua ini, mengingat ia merupakan dokter yang jenius. Bruno kemudian berhenti di suatu tempat untuk membius Anthony dan menukar mobil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sementara itu, kepolisian juga mengamankan tempat pencurian mobil, bahkan detektif Harvey menemukan surat milik Bruno berada di mobilnya yang sebelumnya. Bisa dipastikan bahwa Bruno sengaja melakukan hal tersebut agar semua orang tahu bahwa ia telah menculik orang yang membunuh putrinya. Setibanya di kabin yang berada di tengah hutan, Bruno kemudian merantai dan mengikat Anthony di sebuah meja jagal dengan tubuhnya yang tanpa pakaian sehelai pun. Hari pertama itu akan menjadi mimpi buruk berkelanjutan bagi Anthony, terlihat dari tatapan Bruno yang dipenuhi kemurkaan tatkala menatap langsung orang yang memperkosa dan membunuh putrinya. Anthony kemudian tersadar sekaligus kebingungan ketika mendapati dirinya berada di tempat yang seolah terlihat mengerikan, terlebih ia ditemani dengan seorang pria yang sangat asing baginya. Namun tanpa Bruno berbicara sepatah kata pun, Anthony mengetahui bahwa itu adalah ayah dari putri yang ia bunuh. Sadar akan hal tersebut, Anthony yang sebelumnya marah-marah kini berbalik menjadi ketakutan hingga memohon ampunan kepada Bruno. Bahkan Anthony bersumpah bahwa ia bukanlah pembunuhnya, di mana hal tersebut membuat Bruno geram karena hasil dari tes DNA tidak mungkin melenceng. Bukannya mengakui dan menyesali perbuatannya, Anthony justru terus membual dan berdusta, di mana setelah itu, inilah respon Bruno terhadapnya. Hey! Pourquoi je t'arrange de même? Qui toi, calice? C'est pas moi, man. C'est pas moi, esti. Les haïs, les tabarnak. Ah! Merasa tak puas hanya dengan memalu kakinya, Bruno kemudian mempermainkan Anthony dengan cara yang lebih gila. Pada hari itu, malam sudah sangat gelap, membuat Bruno memaksa Anthony berdiri dengan leher yang diikat. Anthony tentu tak bisa berdiri semalaman jika hanya menggunakan satu kaki saja, karena kaki lainnya terlihat bengkak dan terasa sangat perih. Namun untuk duduk pun ia tak bisa, mengingat lehernya terikat tali yang memaksa Anthony untuk tetap berdiri. Cara biadab sekaligus cerdas tersebut membuat Anthony benar-benar tersiksa semalaman itu. Sementara Anthony terus-terusan berteriak kesakitan, Bruno meninggalkannya sendirian sekaligus menutup hari pertama penyiksaan. Hari kedua dimulai dengan detektif Harvey yang mendatangi rumah Sylvie, meminta semua informasi tentang Bruno yang diketahuinya, hingga meminta Sylvie bekerja sama dengan menyadap teleponnya manakala nanti ada panggilan masuk dari Bruno. Di mana yang mengejutkannya, Sylvie menyetujui hal tersebut. Sementara itu, Bruno terlihat membangunkan Anthony dengan mengencingi wajahnya. Menginjak kaki Anthony yang membengkak, membuat Anthony marah kesakitan. Ah, fuck, ow, ah! Fais chier, ah! Ah! C'est tout qui va aller en prison, mon corps. Bruno kemudian bersantai sejenak di luar. Ia lalu menemukan bangkai rusa dan memotong dagingnya untuk diberikan pada Anthony, mengingat Anthony belum pernah makan dan Bruno tak ingin Anthony mati kelaparan. Bruno kemudian menyimpan daging tersebut lalu pergi begitu saja, membuat Anthony memakannya dengan sangat lahap tanpa mengetahui bahwa daging yang ia konsumsi berasal dari bangkai rusa yang hampir membusuk. Di sisi lain, Bruno melihat siaran berita yang mengabarkan bahwa dirinya kini menjadi tersangka atas penculikan Anthony.
Bruno tak terkejut mendengar hal tersebut, seolah membenarkan aksinya agar masyarakat tahu bahwa pedofil bejat seperti Anthony memang pantas menerima ganjaran. Bahkan rekan kerja detektif Harvey yang berkepala pelontos keceplosan memberi dukungan pada Bruno, berkata bahwa ia akan memotong penis Anthony jika itu terjadi pada putrinya. Di mana setelah mendengar hal tersebut, detektif Harvey hanya bisa istighfar. Di waktu bersamaan, Sylvie mendapat telepon dari Bruno yang juga didengar langsung oleh Harvey karena telah disadap sebelumnya. Bruno mengatakan bahwa kemarin ia mematahkan dengkul Anthony, menyebut bahwa ini semua hanya permulaan. Berbeda dengan Bruno yang kekeh dengan pendiriannya untuk menyiksa Anthony, sebaliknya Sylvie meminta Bruno untuk berhenti dan kembali ke rumah. Sylvie memang tak terima anaknya tewas dengan cara yang biadab, tetapi perbuatan Bruno juga tak akan mengembalikan Jasmine seperti sedia kala. Namun Bruno tak peduli dan berpikir bahwa ia berhutang pada Jasmine, sebuah hutang yang harus dilunaskan dengan cara menyakiti pembunuhnya. Detektif Harvey kemudian menyela pembicaraan mereka dan menyuruh Bruno untuk menyerahkan diri, menyebut bahwa Bruno akan menerima keringanan hukuman jika ia menuruti perkataannya. Namun lagi-lagi Bruno tak terkejut mendengar suara Harvey yang tiba-tiba muncul di saluran teleponnya. Bruno sadar bahwa kepolisian pasti melakukan penyadapan pada istrinya, bahkan lebih gilanya lagi Bruno mempermainkan jiwa Harvey saat itu juga. Kita tahu bahwa istri Harvey tewas ditembak seorang pencuri di minimarket, di mana atas kejadian itu Harvey merasa hampa dan sangat kehilangan, membuatnya kerap kali menonton rekaman pembunuhan istrinya seolah tak terima kepergiannya. Bruno lalu mengatakan bahwa Harvey adalah suami yang bodoh karena memenjarakan tersangka pembunuh istrinya. Padahal Bruno tahu bahwa jauh di lubuk hati Harvey, ia juga menginginkan pembalasan yang setimpal bagi sang pembunuh, namun saat ini hal itu sudah terlambat. Mendengar hal itu, Harvey terdiam di skakmat. Sebagai seorang detektif, sudah seharusnya ia menerima tersangka pembunuh istrinya dihukum sesuai peraturan, namun sebagai suami ia tentu tak terima atas apa yang menimpa istrinya. Ia kemudian menutup teleponnya dengan kesal, kembali ke rumah dan merenungkan perkataan Bruno dengan depresi yang terus menghantuinya. Kembali ke kabin, kini Bruno menggantung tangan Anthony, membuat Anthony marah-marah dan mengancam Bruno jika kelak ia terbebas, sementara Bruno mengambil senjata untuk membunuhnya. Di mana setelah melihat hal itu, Anthony kembali menangis. Namun senjata tersebut digunakan hanya untuk menggertak Anthony agar ketakutan, karena sejatinya Bruno tak akan membiarkan pembunuh putrinya mati begitu saja. Hari ketiga, Bruno kembali melihat bangkai rusa yang semakin membusuk. Lagi, Bruno memotong bagian daging bangkai tersebut untuk diberikan pada Anthony. Sementara itu, di kantor polisi, para petugas berhasil menemukan orang yang membantu Bruno dalam kasus penculikan Anthony. Kedua orang tersebut tak lain adalah seorang pria yang dibayar untuk membuat perlengkapan dan alat penyiksaan, sementara satu lainnya yaitu si pemuda pembobol mobil pan yang kala itu hendak membawa Anthony ke pengadilan. Namun alih-alih tutup mulut mengenai kasus yang Bruno lakukan, keduanya justru mengakui bahwa mereka memang pernah membantu Bruno. Menjelaskan bahwa mereka dibayar dengan harga yang cukup besar, namun tak pernah mengetahui apa tujuan Bruno yang sebenarnya, bahkan mereka juga tak tahu di mana Bruno berada. Atas kejujuran tersebut, para petugas membebaskan keduanya karena dianggap kooperatif dan memberi keterangan apa adanya meski mereka dibayar mahal oleh Bruno. Bahkan Bruno sendiri tak meminta mereka untuk menutup mulut jika diinterogasi oleh kepolisian, mengingat Bruno tak peduli dan ingin masyarakat tahu bahwa ia menculik pembunuh putrinya, sementara ia berada di kabin tengah hutan yang menurutnya mustahil polisi bisa melacaknya. Semua rencana itu telah dipikir matang oleh Bruno, yang hanya ingin menyiksa seseorang yang telah memperkosa Jasmine dengan biadab. Kembali ke kabin memperlihatkan Anthony yang merasa aneh pada makanan yang ia lahap. Sadar bahwa itu adalah bangkai, Anthony berkata suatu hal yang sangat amat tolol, mengatakan bahwa kemaluan Jasmine kecil jauh lebih lezat dari bangkai yang ia lahap, mengundang kemurkaan sosok ayah di depannya, dan inilah yang terjadi. ¡La fuegones! Berkali-kali memukul menggunakan rantai hingga membuat Anthony pingsan, kemarahan Bruno terlihat seperti monster yang lepas kendali.
Sementara itu, detektif Harvey dan anak buahnya terlihat putus asa mencari keberadaan Bruno, menjelaskan bahwa semua rumah orang-orang yang berkaitan dengan Bruno dan seluruh hotel yang mereka datangi tetap saja tak memberi titik terang sedikit pun. Bahkan si pelontos bertanya-tanya mengapa kita repot-repot menangkap Bruno, toh ia hanyalah seorang ayah yang ingin membalaskan dendam pada pemerkosa putrinya. Dimana setelah mendengar hal itu, detektif Harvey hanya bisa istighfar. Emangnya si bapak pelontos ini? Hari keempat terlihat Bruno duduk menatap Anthony yang terluka dan tak berdaya. Sebagai manusia normal, kita mungkin akan menolong seseorang yang sedang terluka. Yap, begitulah yang akan dilakukan Bruno, terlebih dirinya adalah seorang dokter. Ia menggunakan stetoskop untuk memantau dan mengetahui kondisi Anthony, bahkan memasukkan cairan infus pada lengannya. Sementara Anthony terus-terusan mencaci dan mengancam Bruno saat itu juga, namun Bruno tetap sabar menolong pasiennya. Wow, sungguh dokter yang sangat mulia. Bruno bahkan kembali berniat memberi makanan daging rusa untuk Anthony, sang pasien kesayangannya. Namun nampaknya bangkai rusa dengan daging yang sangat segar itu sudah semakin membusuk hingga Bruno terpaksa membuangnya ke tengah danau. Sangat disayangkan, hari ini Anthony nampaknya harus berpuasa. Malam harinya Bruno menonton siaran TV yang mewawancarai istrinya. Ketika seorang wartawan bertanya apa pendapat Sylvie mengenai Bruno yang semakin viral karena menculik pembunuh putrinya, Sylvie menjelaskan bahwa ia tak setuju terhadap aksi Bruno tersebut, menganggap bahwa Bruno tak bisa mengendalikan kemarahannya sebelum kemudian pergi meninggalkan wartawan. Di mana setelah mendengar pernyataan tersebut, Bruno semakin kesal terhadap istrinya. Keduanya kemudian bertengkar lewat telepon yang juga didengar oleh pihak kepolisian untuk melacak Bruno. Sang istri menyalahkan Bruno dengan menyebutnya sudah hilang kewarasan karena tiap hari Sylvie harus berurusan dengan wartawan. Begitu pula dengan Bruno yang juga menyalahkan Sylvie karena mengajaknya berhubungan badan kala itu sementara putrinya tengah diperkosa. Pertengkaran sebuah pasangan yang saling bertolak belakang tersebut tak bisa lagi terelakkan. Qu'est-ce qui te traîne à aller dire aux journalistes que je suis devenu fou? Téléphone au lieu de dormir. Si t'avais pris tes messages plus tard, peut-être qu'on aurait... Mais moi j'agis, Sylvie! J'agis, hostie, j'agis! Mais pendant que t'avais ton petit crise d'orgasme, là, notre fille se faisait violer dans le champ, c'est ça qui t'a... Dari hasil pelacakan, para polisi menemukan sebuah alamat yang tertuju pada suatu rumah. Namun setelah didatangi, mereka terlambat menemukan Bruno yang kini sudah kembali ke kabin di tengah hutan. Kembali berfokus pada Anthony yang menggerutu dan menghina. Meski dalam keadaan mengenaskan, lagi-lagi Bruno tetap diam dan sabar hingga tak mengeluarkan satu patah kata pun. Bruno bahkan menunjukkan cairan bernama curare, sebuah racun yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada sistem saraf motorik, yaitu saraf otak, tulang, dan jaringan otot tanpa menghilangkan kesadaran. Itu artinya jika Bruno menyuntikkan cairan tersebut pada Anthony, tubuhnya takkan bisa bergerak sedikit pun, namun masih bisa sadar dan merasakan rasa sakit. Lalu apakah Bruno sang dokter dermawan akan menolong Anthony yang terbaring lemas di sebuah meja? Oh, tentu tidak. Bruno lalu menyuntikkan cairan tersebut pada Anthony, memasukkan suatu alat atau selang pada mulutnya, hingga bersiap dengan pisau bedah di tangannya. Di mana saat racun mulai menyebar membuat Anthony tak bisa bergerak, Bruno menunjukkan foto Jasmine padanya seolah memberi pesan bahwa inilah balasan yang akan diterimanya. Bruno kemudian menyimpan foto Jasmine tepat di badan Anthony sebelum kemudian menyayat tubuhnya. Dari sayatan itu, Bruno bisa memasukkan tangannya ke dalam tubuh Anthony, memberinya akses untuk mengoyak usus yang berada di dalam. Tangan Bruno seolah bermain dengan organ tubuh, memberikan Anthony sensasi yang sangat luar biasa menyakitkan. Anthony yang tak bisa bergerak atau bahkan berteriak kemudian mengeluarkan air mata saking dahsyatnya rasa sakit yang ia terima. Beres bermain-main, Bruno kemudian melakukan tujuan utamanya yang brutal dan sangat kejam. Ia menarik usus besar yang berfungsi untuk membuang kotoran, lalu mengubah dan menyatukannya pada sayatan atau lubang yang ia buat tadi. Dimana jika kelak Anthony ingin buang air besar, maka kotoran akan keluar melalui pinggangnya, dibarengi rasa sakit yang luar biasa. Terdengar mustahil, tapi itulah yang dilakukan oleh Bruno sebagai orang yang ahli dalam pembedahan. Ia melampiaskan balas dendamnya dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan, sekaligus menjadikan Anthony sebagai objek percobaan mahakaryanya yang terlihat sangat tidak manusiawi. Sementara tujuan Bruno menyimpan foto Jasmine di badan Anthony, agar Bruno bisa leluasa menyakitinya tanpa sedikit pun merasa iba atau kasihan, mengingat apa yang telah dilakukan Anthony pada putrinya. Kini tindakan Bruno sudah menyimpang jauh dari profesinya sebagai dokter, malah menjadikannya terlihat seperti monster yang sangat mengerikan. Sebelum melanjutkan pembalasan Bruno, Mimin mau minta tolong agar sobat tekan like dan subscribe jika menyukai video ini. Mimin tidak memaksa, namun satu dukungan dari sobat adalah 1000 dukungan bagi channel ini.
Hari kelima, Bruno terlihat memasak air untuk menyeduh kopi. Secara bersamaan ia mendengar jeritan keras dari Anthony yang kesakitan, menandakan bahwa kelumpuhannya telah menghilang. Bruno kemudian menemui Anthony. Namun ketika ia melihatnya, entah kenapa Bruno merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sembari nafas terengah-engah kesakitan, Anthony kemudian bertanya apa yang akan Bruno lakukan lagi padanya. Seolah menantang, Anthony menyebut bahwa ia sudah tidak sabar menunggu rencana Bruno selanjutnya. Karena menurut pandangan Anthony, Bruno tidak terlihat menikmati semua yang ia lakukan. Mendengar perkataan tersebut, Bruno kemudian pergi meninggalkannya. Ia mulai minum-minum untuk menghilangkan beban emosinya, serta mempertanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan. Perasaan mengganjal yang dirasakannya pada titik ini adalah tanda bahwa Bruno memang tidak menikmati penyiksaan tersebut, mengingat ia hanyalah orang baik yang diliputi kemarahan. Suatu amarah yang terus menyelimutinya hingga menjatuhkannya pada lubang kesengsaraan. Bruno kemudian kembali ke ruangan Anthony untuk menginfusnya. Anthony kemudian bilang bahwa ia akan menolong Bruno dengan mengatakan bahwa Jasmine bukan satu-satunya anak yang ia perkosa lalu dibunuh, melainkan ada 3 anak lainnya yang juga bernasib sama seperti Jasmine. Untuk sesaat, Bruno terdiam mendengarkan Anthony menyebut 3 anak kecil yang menjadi korbannya, diantaranya bernama Marion, Laurie, dan Charlotte. Anthony juga menjelaskan bahwa nama-nama tersebut adalah pelacur kecil yang ia bunuh sebelum Jasmine. Entah alasan apa yang membuat Anthony berkata jujur pada Bruno, namun yang jelas dari perkataannya tersebut membuktikan bahwa ia adalah seorang predator. Setelah sedikit berbincang dengan Anthony pada malam harinya, Bruno kemudian menelpon pihak televisi untuk menceritakan apa yang Anthony katakan. Di mana setelah membeberkan perkataan Anthony pada salah satu pihak televisi terbesar di kota tersebut, ia lalu memanggil detektif Harvey untuk menjelaskan bahwa Anthony juga membunuh 3 anak kecil lainnya yang bernama Marion, Laurie, dan Charlotte. Sembari mendengarkan Bruno berbicara, tak lupa pihak kepolisian juga melacak keberadaannya yang tertuju pada suatu rumah dengan hanya berjarak 50 meter dari kantor kepolisian. Para petugas kemudian bergegas pergi menuju titik koordinat rumah yang menunjukkan keberadaan Bruno, sementara detektif Harvey terus mengajaknya berbicara supaya mencegah Bruno agar tidak pergi dari lokasinya. Para polisi kemudian bersiap dan menyergap masuk. Namun mereka tidak menemukan Bruno, melainkan hanya mendapati sebuah laptop yang digunakan untuk merekayasa suatu alamat dan jaringan. Di waktu bersamaan itu pun Bruno mengakhiri teleponnya bersama detektif Harvey, seolah menjatuhkan harga diri kepolisian yang terkecoh kepintaran Bruno yang selangkah lebih maju. Menjadi sebuah pertanyaan apakah Bruno terlalu pintar untuk tertangkap para petugas, atau malah pihak petugas itu sendiri yang terlalu jenius. Bagaimanapun kini Bruno berada di sebuah kendaraan. Mendapati bensin mobilnya sudah menipis, ia berhenti di suatu pom untuk mengisinya sebelum kemudian memasuki toko kelontong. Sang kasir wanita menyapanya, namun Bruno tak menghiraukan. Ia fokus membeli minuman, namun juga sadar sang wanita selalu melirik seolah mengenal dan mencurigai Bruno sebagai tersangka. Benar saja, saat ia hendak membayar belanjaannya, sang wanita kasir mengetahui bahwa itu adalah Bruno, sang dokter yang tengah menjadi sorotan di berbagai siaran TV. Namun uniknya kasir tersebut bukannya melapor pada pihak kepolisian, ia justru berbisik dan memberi dukungannya pada Bruno yang menculik predator pembunuh putrinya. Bruno hanya tersenyum tanpa berkata sedikit pun, mengetahui bahwa seseorang membelanya di belakang. Je sais qui vous êtes. Je suis avec vous. Merci. Hari ke-6 memperlihatkan Pak Pelontos yang kesal harga dirinya dijatuhkan karena dipermainkan oleh Bruno semalam. Merubah kesan awalnya yang terlihat mendukung tindakan Bruno, kini timbullah kekesalan dan dorongan untuk segera menangkapnya. Di mana setelah lama diskusi dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber serta petugas yang terjun langsung ke lapangan, mereka mulai mengamati sebuah area hutan yang sangat luas beranggapan bahwa Bruno mungkin saja bersembunyi di sana. Meski peluang menangkap Bruno di area hutan terbilang sangat kecil, detektif Harvey cukup yakin bahwa Bruno besar kemungkinan bersembunyi di area tersebut, mengingat kepintarannya yang selalu berhasil mengelabui pihak petugas. Di sisi lain, Bruno menonton acara televisi yang ia telepon kemarin, menayangkan siaran wawancara dengan orang tua para korban yang putrinya dibunuh oleh Anthony, di mana orang tua Marion dan Laurie sangat mendukung penculikan tersebut dan berharap agar dokter Bruno menyiksanya dengan kejam. Berbeda dengan ibu Charlotte yang tidak setuju tindakan Bruno menculik Anthony, mengatakan bahwa apa yang dilakukan sang dokter tidak ada gunanya dan tidak akan merubah apapun. Ibu Charlotte mengatakan bahwa putrinya memang sudah lama meninggal dan ia lebih memilih melanjutkan hidupnya. Membuat Bruno tertawa sekaligus kesal mendengar perkataan Ibu Charlotte seolah tak merasakan bagaimana rasanya kehilangan putri tercinta. Kemarahannya lagi-lagi timbul dan berniat menculik Ibu Charlotte.
Dengan kepintarannya itu, tak butuh waktu lama bagi Bruno untuk melacak keberadaan sang ibu tersebut. Scene kemudian berpindah memperlihatkan ibu Charlotte diketahui bernama Diana yang baru saja tiba di rumahnya. Diana merasa bingung ketika mendengar suara keran air di rumahnya tiba-tiba menyala, namun mati dengan sendirinya. Tak terlalu memperdulikan hal itu, ia memilih duduk bersantai sejenak. Di mana setelah itu, Bruno kemudian melihat mobilnya dari jendela yang terparkir jauh dan dilalui pejalan kaki. Tak ingin mengambil risiko, ia lalu mencuri dan membawa pergi mobil milik Diana. Sesampainya di kabin, Diana kemudian sadarkan diri dan kebingungan melihat Bruno bersamanya. Tanpa basa-basi, Bruno menyatakan kekesalannya pada Diana, menyebut bahwa perkataannya di acara televisi adalah hal yang munafik serta menjijikan. Bruno kemudian memaksanya untuk melihat Anthony. Meski Diana memberontak tak ingin menemui orang yang membunuh putrinya, ia tak punya kekuatan cukup melawan tenaga Bruno. Pada akhirnya Diana terpaksa melihat Anthony, namun dengan kondisi yang mengenaskan bersama kotoran yang muncul dari pinggangnya. Bruno kemudian mengejek Diana dan menyuruhnya untuk membalaskan dendam Charlotte dengan menyodorkannya sebuah palu untuk membunuh Anthony. Menjadi jelas tujuan Bruno menculik Diana agar ia tidak munafik seperti perkataannya di televisi, serta menunjukkan pada Diana bahwa seperti inilah yang harus dilakukan orang tua kepada orang yang membunuh putrinya. Bruno bahkan memberi waktu dengan mengurung Diana bersama Anthony, berharap wanita itu akan berubah pikiran dan membunuh sang predator. Setelah 1 jam berlalu, Bruno kemudian kembali pada mereka. Diana terlihat duduk tidak melakukan apapun pada Anthony, menandakan bahwa perkataannya di TV bukanlah sebuah kemunafikan. Sementara Bruno minum-minum untuk menghilangkan beban pikiran, Diana berjalan ke dekat jendela dan melihat ke arah danau. Setelah itu, dengan lembut Diana berkata pada Bruno bahwa ia telah menghapus keberadaan pembunuh Charlotte di pikirannya. Itu memang sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi ia yakin Bruno juga bisa melakukannya. Justru dengan membawanya ke sini dan dipaksa melihat Anthony, Diana merasa bahwa Bruno telah merusak kehidupannya seperti membunuh Charlotte untuk kedua kalinya. Diana juga memberi nasihat agar Bruno menghentikan perbuatannya, karena menurutnya setiap Bruno menyiksa Anthony sama halnya dengan Bruno membunuh anaknya sendiri. Di mana setelah mendengar perkataan Diana, inilah yang terjadi. Bruno yang tengah mabuk kemudian membuang Diana yang sedang pingsan di depan rumah orang lain. Gagal membuat Diana membalaskan dendam putrinya, membuat pikiran Bruno depresi hingga ceroboh memarkirkan mobil Diana di pinggir jalan yang mengarah ke kabin. Ia kemudian memegang senjata sembari memikirkan perkataan Diana. Bagaimana bisa orang tua sepertinya bisa tegar dan malah memberinya nasihat, membuat pikiran Bruno kacau dan gelisah, seolah mempertanyakan tindakannya sendiri. Di sisi lain, Diana yang sudah sadarkan diri memberhentikan sebuah mobil meminta tolong untuk mengantarnya ke kantor polisi. Ia membeberkan semua tindakan yang dilakukan Bruno terhadapnya, hingga menyebut keberadaan Bruno yang bersembunyi di kabin tengah hutan tepat di tepi sebuah danau. Detektif Harvey tak terkejut mendengar pernyataan Diana, mengingat pihak kepolisian telah mencurigai area hutan tersebut, sekaligus memastikan bahwa kali ini Dr. Bruno takkan bisa lolos darinya. Hari ke-7 diawali dengan seorang polisi yang ditugaskan untuk memantau dan mencari kabin di area hutan. Setelah sekian lama berpatroli, sang petugas mendapati sebuah mobil terparkir di tepi jalan, menandakan bahwa keberadaan Bruno tak jauh dari tempat tersebut. Sementara itu, Bruno tertidur dan terkapar di lantai karena kebanyakan meminum alkohol. Bahkan saat terbangun, ia kembali minum-minum dengan harapan mampu meringankan beban emosinya, membuatnya terlihat seperti orang yang tak lagi memiliki tujuan hidup. Saking seriusnya tekanan mental yang ia hadapi saat ini, Bruno bahkan berhalusinasi seolah melihat putrinya berdiri menatap kosong padanya dengan keadaan yang sama setelah terakhir kali ia melihat Jasmine meninggal. Bruno mendekati Jasmine yang berwajah pucat dengan tali yang masih mengikat tangan dan noda darah di sebagian tubuhnya, sebelum kemudian merangkul tangannya dan mengajaknya ke kamar mandi. Ia lalu membuka tali yang mengikat tangan Jasmine dan tersenyum melihat putri tercintanya hadir kembali di dekatnya. Bahkan saking merasa bahagianya, sang ayah memandikan putrinya hingga membersihkan luka yang berada di tubuhnya.
Ini adalah hari paling bahagia bagi Bruno sebagai sosok ayah setelah kehilangan satu-satunya gadis imut yang ia miliki. Memastikan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan Jasmine pergi. Namun hari bahagia itu harus pupus setelah ia menyadari bahwa semua ini hanyalah ilusi. Menyadari bahwa Jasmine kecil yang selalu ceria tidak akan pernah kembali pada pelukannya. Membuat sang ayah tak kuasa menahan air matanya, menyadarkan bahwa sekeras apapun ia berusaha, pada akhirnya pilihan terbaik adalah mengikhlaskan kepergiannya. Bruno kemudian duduk di samping Anthony yang sudah tak berdaya. Membuka gembok yang memborgol tangannya, bahkan untuk pertama kalinya Bruno berbicara pada Anthony bahwa tepat di hari ini adalah ulang tahun putrinya. Detektif Harvey serta pihak kepolisian juga telah datang dan bersiap mengepung masuk, membuat Bruno tak memiliki pilihan untuk pergi sehingga ia mengambil keputusan dengan mengarahkan senjata ke wajahnya sendiri. Harvey kemudian memerintahkan Bruno untuk segera keluar dan menyerahkan dirinya. Namun beberapa kali ia memberi peringatan, sayangnya Bruno tak kunjung terlihat. Hingga pada saat Harvey berniat masuk dengan mendobrak pintu kabin, secara mengejutkan Bruno berjalan keluar menyerahkan dirinya. Kepolisian lalu berkata bahwa Bruno ditahan atas penculikan dan percobaan pembunuhan, sementara Bruno mengatakan pada Harvey bahwa ia tidak membunuh Anthony. Wartawan yang berada di situ menanyakan apakah balas dendam solusi yang tepat dan apakah Bruno menyesali perbuatannya. Bruno menjawab tidak untuk keduanya sebelum pada akhirnya memasuki mobil polisi. Pada akhirnya perjuangan Bruno harus berakhir membawanya ke sel tahanan. Sementara alasan Bruno masih hidup setelah mengarahkan senapan ke wajahnya, besar kemungkinan karena Anthony mencegahnya melakukan hal tersebut, mengingat Bruno telah melepaskan gembok yang mengunci tangannya. Meski Anthony masih hidup dan selamat dari masa kritisnya saat ini, besar kemungkinan ia akan mengalami trauma besar setelah apa yang dilakukan Bruno terhadapnya. Kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan tanpa sedikit pun merasa belas kasihan akan selalu tertanam menjadi mimpi mengerikan untuk memaksa menyesali perbuatannya. Semua tindakan Bruno mungkin salah dan malah merubahnya menjadi monster yang mengerikan, namun predator seperti Anthony juga salah karena merenggut anak kecil dari seorang ayah. Seorang ayah yang hanya ingin melihat anaknya tumbuh dengan bahagia, serta seorang anak ceria tak berdosa yang hanya ingin hidup bahagia bersama kedua orang tuanya.